agama Islam, Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Entah sudah berapa kali saya nonton video. Kalau ada demo-demo besar itu, kenapa itu? Aseng, katanya. Baru ada Habib Rizik ngomong, bunuh pendeta-pendeta, katanya. Selalu mereka seret-seret Cina dan Kristen. Kenapa selalu dibawa-bawa antara Cina dan Kristen? Heran saya. Banyak orang Tionghoa mualaf. Orang Cina banyak mualaf. Felix Xiao itu pun mualaf. Apa nggak kalian harga itu, Ustadz Felix Xiao? Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Tanya kan? Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tap ular. Walahu alam bisawab. Ular tap ular. Ular tetap ular. Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Saya ingin mereaksi sebuah video di mana dalam video ini seorang bapak-bapak lagi demo. Dia sangat keberatan sekali mengenai banyaknya orang Cina. Jadi dia marah karena sudah banyak orang Cina di negeri ini dan banyak orang Kristen gitu yang dia salahin Bapak Jokowi. Nah, yuk kita tonton dulu videonya sahabat. Apa gereja? Pilih abang. Oh saya agama Islam, Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Wah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Bapak ini demo protes karena pilihan dia di saat pemilu kemarin kalah sahabat. Tetapi yang menjadi saya heran, yang dia bawa-bawa Cina dan yang dia bawa-bawa Kristen. Kita sering melihat ya, setiap mereka ini demo, kadang demo bawa-bawa agama, kadang sambil takbir ketika demo. Entah kenapa itu Cina selalu mereka seret-seret dan juga orang-orang Kristen. Seakan-akan mereka kalah karena orang Cina dan orang Kristen. Yang selalu jadi korbannya itu ya kok nggak Cina Kristen. Kayak kerusuhan tahun 98 itu kan. Cina Kristen yang dianiaya, yang dipersekusi. Ya kalau nggak Cina ya orang Kristen. Gitu loh. Entah sudah berapa kali saya nonton video. Kalau ada demo-demo besar itu, kenapa itu? Aseng, katanya. Baru ada Habib Rizik ngomong, bunuh pendeta-pendeta, katanya. Selalu mereka seret-seret Cina dan Kristen. Cina dan gereja. Sebenarnya tidak ada sangkut pautnya. Kalau pilihan Anda Pak kalah di pemilu, tidak ada sangkut paut antara orang Cina dan gereja. Kalau memang di Indonesia banyak gereja, emang kenapa? Ada yang salah Pak? Kalau di Indonesia ini banyak orang Tionghoa, emang ada yang salah Pak? Kalau mereka berpotensi, orang-orang Tionghoa ini berpotensi untuk memajukan negeri ini, di mana letak salahnya? Buktinya lewat usaha-usaha orang Tionghoa ini bisa mempekerjakan orang-orang kita. Kenapa selalu dibawa-bawa antara Cina dan Kristen? Heran saya. Banyak orang Tionghoa mualaf. Orang Cina banyak mualaf. Felix Xiao itu pun mualaf. Apa nggak kalian hargai itu, Ustadz Felix Xiao? Apa nggak tersinggung tuh Felix Xiao atau mualaf-mualaf yang Cina lainnya? Mau tahu kenapa Cina berani ganggu Indonesia sekarang? Mau tahu? Saya mau jawab. Cina dari dulu berani ganggu. Nggak berani Cina ganggu Indonesia. Sekarang Cina berani ganggu Indonesia. Dia duduk di batas zona eksklusif. Dia duduk di Natuna. Sampai sekarang belum bisa diusir. Yang mengusirnya apa? Bukan marinir kita hanya memberi peringatan, warning, mundur. Jangan mau kita diadu domba oleh pihak asing. Dia sudah mualaf.
Sekarang kan sudah ketahuan yang bermain ini Cina. Tanya kan? Siapa lagi? Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Tapi Cina-Cina yang sudah masuk Islam, Ustadz, walahu alam bisawab. Ular tetap ular. Ular tetap ular. Kenapa mereka ini? Saya punya teman loh, Tionghoa. Bahkan saya sudah dianggap oleh orang Tionghoa keluarganya sendiri. Baik, mereka tidak ada berpikiran jahat untuk negeri ini, tidak ada berpikiran buruk untuk negeri ini. Ya, saya ngobrol-ngobrol dengan orang Tionghoa. Mereka itu ingin memajukan negeri ini. Mereka nonton juga sepak bola timnas gitu. Waktu timnas Indonesia dulu ya, waktu tahun berapa itu tanding dengan Cina, mereka nggak dukung Cina loh, mereka dukung Indonesia. Meskipun waktu itu Indonesia kalah. Saya percaya saudara, kalau Indonesia tanding bulu tangkis, badminton dengan Cina, orang-orang Tionghoa juga Forza Indonesia, Bravo Indonesia. Mereka dukung orang Indonesia. Terus kenapa selalu dibawa-bawa Cina? Nah kedua, kenapa selalu orang Kristen Anda pojokkan, Pak? Memang di mana letak salahnya gereja ini? Inilah yang membuat nanti umat-umat Anda mendengar ini langsung kepanasan. Akhirnya tutup gereja, persekusi hamba Tuhan, larang orang Kristen beribadah. Kenapa? Ya karena pernyataan Bapak ini. Zaman Jokowi banyak gereja, banyak orang Tionghoa. Akhirnya saudaraku, orang-orang yang berpikiran berakyu rendah, emosilah, marahlah, akhirnya geruduk toko orang Cina, geruduk vihara orang Cina, geruduk orang Cina Kristen, geruduk orang-orang Kristen, geruduk orang-orang gereja, sehingga orang-orang gereja mengalami persekusi. Kalau memang Indonesia ini ditakdirkan maju karena orang-orang Tionghoa, welcome, tidak ada yang masalah. Karena kita pingin Indonesia ini maju bagi semua rakyat Indonesia. Ya harus terima dong kalau seandainya bangsa ini maju karena orang Tionghoa dan karena orang Kristen. Selama ini udah dites, apa bisa maju karena orang Arab? Justru saya lihat saling ribut lah, saling apalah kan gitu ya. Di Timur Tengah sana sama Arab saja pun baku hantam. Di India saja begitu pecah Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan, pecah ini menjadi negara Islam dari India, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh juga tidak bisa klop, tidak bisa cocok, saling ribut juga mereka karena beda paham, beda fatwa di dalam agama mereka. Baku hantam mereka, lihat di internet itu saudara. Kita udah coba, apa mau kita Indonesia begitu, jadi kayak Timur Tengah, jadi kayak Suriah? Ya udahlah, serahkan kepada gereja, kepada orang Tionghoa. Pak Ahok lah memimpin Indonesia ini, kan gitu, serahkan pada Pak Ahok memimpin Indonesia ini. Tetapi Pak Ahok ya harus benar-benar adil, bersama, memikirkan Kristen, memikirkan juga Islam, sama-sama gitu. Karena nanti masjid aja yang dibangun, di gereja tak ada dibangun. Ini kan tidak adil, tentu saja kita protes. Karena udah dicoba orang Arab. Nah, sekarang tentang Pak Jokowi. Justru di zaman Pak Jokowi ini, kalau saudara lihat Pak ya, datanya paling banyak gereja ditutup. Lihat saja data itu di Google. Dan sering saya reaksi kok, gereja ibadah mengalami, sampai sekarang nggak ada tindakan. Penutup gereja itu aman, yang mengganggu gereja itu masih aman. Itulah yang terjadi ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara Jokowi, gereja dan Cina. Di zaman Pak Jokowi ini malah saya banyak rasa gerah yang saya sampaikan, karena betapa pemerintah di negeri kita di zaman Pak Jokowi ini rada-rada cuek dengan banyaknya penutupan dan pelarangan orang Kristen beribadah. Seharusnya kan orang-orang yang dilarang, seharusnya orang yang melarang ibadah itu kan, yang masuk ke rumah Tuhan itu ya sudah mengalami penangkapan. Tetapi ya sampai sekarang nggak ada tindakan, saudara. Mereka masih bebas. Penutup gereja masih bebas berkeliaran di negeri kita ini. Pengganggu orang beribadah masih bebas berkeliaran di Indonesia. Ini faktanya. Inilah yang perlu kita antisipasi. Jadi tidak ada sangkut pautnya antara Pak Jokowi dengan gereja dan Tionghoa. Ya memang untuk kemajuan negeri ini di zaman Pak Jokowi,
tapi kita orang minoritas mengalami hal-hal yang tidak adil. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.